Kita tahu bahwa pada saat ini mungkin bisa dikatakan sudah 10-20 tahun terakhir sampah plastik sudah menjadi concern banyak pihak begitu ya kalau kita bicara berkaitan dengan sampah plastik. Tapi kalau kita bicara dari industri plastik itu sendiri ini jauh lebih menarik begitu kalau kita bicara berkaitan dengan operasionalnya. Mungkin Pak Edi mewakili asosiasi boleh dijelaskan sebenarnya industri plastik ini kan kerap menjadi sorotan utama untuk isu lingkungan. Kalau dari Inaplas sendiri bagaimana memandang praktik ESG sebagai kerangka transformasi industri dan bukan lagi sekedar tekanan publik atau atas nama kebaikan lingkungan lagi, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Hari ini bisa sharing session lagi mengenai ESG dan kemudian circular economy dan sustainability. Nah, kalau kita lihat di industri kimia dan plastik, ESG merupakan suatu landasan terhadap tuntutan global yang kita harus lakukan framework yang baik. Karena itu ada beberapa agenda terkait dengan industri kimia dan petrokimia itu adalah mengenai dekarbonisasi, pengolahan sampah, kemudian juga meningkatnya ekspektasi pasar dan investor terhadap beraktivitas yang bertanggung jawab. Dan tentu harus transparansi daripada industri. Nah, terkait dengan plastik, Indonesia konsumsi plastik itu baru 24 kg per kapita di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan negara maju seperti lainnya Jepang, Korea, China, Taiwan itu sudah 161 kg per kapita. So kita masih di bawah di mereka. Even dengan negara ASEAN aja mereka sudah 60 kg per kapita. Kita 24 kilo. Jadi sebetulnya ruang untuk tumbuh, ekonominya tumbuh itu masih cukup besar. Namun sayangnya di dalam sisi pengolahan sampahnya kita masih di bawah dibandingkan negara lain. Saya rasa ini adalah satu ruang buat kita untuk terus tumbuh dan kemudian tetap menjaga lingkungan yang baik. Nah, itu yang dilakukan oleh industri. Nah, adapun transformasi yang dilakukan tentunya dimulai dari energi yang dilakukan bagaimana pengurangan energi, pengurangan emisi, dan pengurangan dampak lingkungan. Nah, kalau dari sisi energi, plastik pengolahan itu jauh lebih rendah konsumsi emisinya atau listriknya dibandingkan material lain yang selama ini menjadi biasanya juga pembanding. Nah, karena itu termasuk juga emisi, logistik dan lain sebagainya dia lebih rendah. Nah, kemudian dari sisi konsumsi itu juga didorong bagaimana pengolahannya juga lebih baik, mulai dari konsumsi sampai pasca konsumsi untuk sampai secara terintegrasi sistem daur ulang dan pengolahan daripada residu plastik itu sendiri. Oke. Kalau dari pendapat Pak Edi sendiri, kalau kita bicara berkaitan dengan pengolahan plastik dan juga operasional dari industri plastik di rantai pasoknya, apakah Bapak setuju kalau bisa dikatakan bahwa operasional yang lebih ramah lingkungan atau yang menerapkan ESG adalah operasional yang lebih mahal? Operasional tidak mesti mahal, yang penting bagaimana dia efisien dan produktif, dan kemudian bagaimana dampak lingkungan secara menyeluruh. Kalau kita lihat material lain, itu dia biasanya menggunakan dari bahan alam. Contoh misalnya logam, dia perlu ada eksplorasi sumber daya alam. Terus kemudian kalau kertas, dia tentu efeknya adalah menggunakan pulp and paper, dan itu perlu ada efeknya depreciation. Tapi dari sisi emission, plastik akan jauh lebih rendah di situ. Nah, jadi jauh lebih rendah dibandingkan 3,4 kali dibandingkan dua material ini. Nah, cuma memang dari sisi dampak lingkungan apa tidak terkelola, nah itu mungkin akan bermasalah. Nah, karena itu di negara lain yang memiliki konsumsi lebih tinggi itu tidak bermasalah seperti kita. Saya rasa solusi-solusi yang telah langkah yang dilakukan oleh Indonesia udah cukup baik. Circular ekonomi udah mulai jalan, terus kemudian juga ada effort lain untuk perubahan perilaku dan kemudian solusi mengenai sampah residu juga udah mulai akan ada proyek-proyek besar yang akan dilakukan. Masyarakat sudah mulai sadar betapa pentingnya sirkular ekonomi itu tadi, produk hasil akhir dari plastik ini harus dimanfaatkan ulang begitu ya Pak. Tapi kalau dari Inaplas sendiri mungkin untuk mendorong implementasi sirkular ekonomi itu tadi, terutama untuk pengurangan plastik sekali pakai dan juga peningkatan daur ulang itu sendiri, sudah berjalan di Indonesia, kira-kira kontribusinya dari Inaplas seperti apa? Mengenai produk sekali pakai, sebetulnya tergantung pada behavior kita sendiri dalam pemanfaatan plastik itu sendiri. Ya, karena kita lihat kalaupun dipakai ulang,
itu tetap bisa jalan. Jadi sebetulnya behavior kita, kalau misalnya sendok kan banyak juga tuh. Ada Betul. sendok, Meskipun sekali pakai. sekali pakai sebenarnya bisa dikolek, bisa dipakai ulang kembali. Karena desain plastik itu sendiri bukan didesain untuk sekali pakai. Si plastik itu sih didesain untuk berkepanjangan, untuk durability tinggi, dan kemudian pakai ulang. Namun karena memang praktis, simple, dan mudah dan murah, itu menjadi perilakunya tidak berubah, ya akhirnya juga mengotori lingkungan. Nah, solusinya adalah bukan hanya dari industri, bukan hanya dari sisi material, pengurangan material, tapi adalah bagaimana kita dapat berkontribusi untuk mengelola sampah kita sendiri, baik yang generate oleh kita sendiri maupun dari pemerintah, membantu untuk bagaimana mengumpulkan dan mengolah sampah itu sendiri. Sekarang ini collecting rate kita masih rendah kan, mungkin collecting rate kita antara 30-50% collecting sampahnya kita. Nah itu kan dibandingkan tempat lain mestinya harapannya itu 100% terkolektif. Nah, yang tidak koleksi ini bisa berceceran di mana-mana, gitu. Karena itu alangkah baiknya supaya koleksinya tinggi adalah masyarakat kita juga dapat memilah sampah dari sumbernya. Memilah. Iya, memilah. Jadi pilah dari awal sehingga beban untuk ke TPA-nya semakin rendah. Betul. Nah itu karena itu cost lagi pasti untuk pengolahan karena cost-nya logistik dan Betul. sebagainya. Pencucian itu cost lagi. Ya. Tapi kalau dari awal tentu cost-nya lebih murah. Dari rumah tangga Dari begitu rumah ya tangga misalnya. dan bisa diolah karena sekarang industri daur ulangnya udah tumbuh. Kebutuhannya cukup tinggi, mungkin sudah 2 juta ton per tahun. Ya. Tapi supply-nya kan nggak ada, sedikit lah ya dari lokal karena memang sampah kita yang bercampur-campur. Cost pemilahannya ini yang lebih mahal justru. Iya. Saya rasa itu adalah kembali lagi bagaimana kita dapat memahami dan bijak di dalam konsumsi maupun pemilahan sampah. Oke, itu tadi berkaitan dengan sebenarnya kan solusi dari masalah sampah di Indonesia adalah itu tadi, harusnya dimulai dari rumah tangga, dimulai dari perorangan, dimulai dari memilah sampah terlebih dahulu, mana yang plastik, mana yang sampah basah, itu akan sangat membantu berkaitan dengan masalah sampah plastik di Indonesia. Tapi saya ingin berbincang lebih jauh berkaitan dengan anggota INAPA sendiri. Ini kan kita bicara berkaitan dengan hasil atau produk akhirnya. Kalau di operasionalnya sendiri misalnya, kita bicara berkaitan dengan utilitas penggunaan air, kemudian penggunaan utilitas atau support yang lain, apakah memang ada upaya untuk melakukan daur ulang begitu Pak, seperti yang sudah dilakukan industri-industri lain? Mungkin boleh contohnya sedikit yang sudah dilakukan oleh anggota. Anggota INAPA selalu terdepan untuk memberikan role model karena mereka memproduksi dan mereka mengedukasi. Jadi apa yang dilakukan pertama untuk konsumsinya sendiri adalah bagaimana mengurangi emission seperti tadi. Jadi semua listrik kebanyakan sudah mulai solar panel, ya, termasuk kendaraan karyawan dan sebagainya. Yes. Di gudang juga udah forklift listrik. Oh, oke. Dan kemudian sampah-sampah itu zero to landfill. Jadi di salah satu anggota kita, salah satunya di Cilegon, itu kita memiliki suatu pengolahan sampah, yaitu sampah yang kita kumpulkan itu mulai dari sampahnya masyarakat, komunitas, sampah dari sekolah, kemudian sampah juga dari perkantoran maupun dari industri. Nah itu dikumpulkan, termasuk dari laut, dari nelayan, kita kumpulkan dirubah menjadi pyrolysis oil. Jadi pyrolysis oil kita memproduksi, dipilah dulu, yang masih bagus dia lari jalur ke daur ulang karena bisa memanfaatkan pemakaian ulang kembali. Terus kemudian juga yang residu itu jadikan pyrolysis oil. Nah oilnya yang bensin kirim ke nelayan lagi karena mereka store plastik. Kemudian yang solar dijadikan bahan baku untuk logistik, untuk truk-truknya kita juga dicampur dengan yang solar yang normal. Terus kemudian yang minyak tanah itu dijadikan ke UMKM dan itu cukup berjalan dengan baik.